Terjerat Cinta Om Duda. Episode 77. Sofia sampai pingsan. James menatap kosong dan belum sempat mengeluarkan suaranya. James duduk di sofa kamarnya. Sementara kedua orang tuanya duduk di hadapannya. Tatapan serius dan penuh intimidasi terpancar dari manik mata kedua lansia itu. Suasana seketika mencekam dan terasa tegang bagi James. "Janganlah kau seperti itu, James. Jangan mentang-mentang kau majikan dan gadis itu hanya sebagai pengasuh putrimu lantas kau bisa semena-mena padanya. Astaga. Papi benar-benar akan menikahkan kalian berdua jika sesuatu terjadi. Kau ingat pesan Papi. Jangan berani kau rusak seorang wanita dengan gairah ehem-ehemmu," ujar Papi Dargono yang tampak memarahi putra tunggalnya itu. Ya, Papi Dargono memang bukan orang yang suka merusak harga diri atau menyakiti seorang wanita. Baginya, wanita adalah perhiasan yang harus dijaga. Maka tak heran jika ia sangat merasa kesal saat mendengar kabar jika putranya membawa pergi seorang gadis sampai menginap dan pulang keesokan harinya. James terdiam dan tampak terhenyak kaget mendengar ucapan papinya. Ia tahu jika sang papi sedang marah dan kesal padanya. Tapi, ia harus bicara apa? Sementara kedua orang tuanya tidak percaya pada ucapannya. Haruskah ia mengatakan semuanya? Mengatakan jika dirinya sudah menikah dengan Sofia. Astaga, jauh sekali pemikiran papi terhadapku. Jika seperti ini terus, Papi akan mengira aku benar-benar menjadi pria berandal dan perusak harga diri wanita. Astaga. Lantas, aku harus bagaimana? Ucap James dalam hati. Ia tampak diam dan menatap kosong pada meja di hadapannya. Ayolah kau katakan apa yang kau lakukan pada gadis itu, James. Sangat tidak profesional jika kau berani menodai seorang gadis yang tidak berdosa, astaga. Cicit Mami Purwati yang tampak menekan setiap ucapannya. James masih terdiam dan bingung harus bicara apa. Sementara kedua orang tuanya benar-benar mendesaknya untuk berkata jujur. Astaga, apa yang harus aku lakukan? Mami dan Papi bersikap seolah aku sudah melakukan kejahatan pada Annabel. Tapi, jika aku tidak mengklarifikasi, maka Mami dan Papi pasti akan mengklaim aku sebagai pecundang. Astaga. Cerocos James dalam hati. Mami dan Papi tampak saling berbisik satu sama lain. Melihat sang putra yang hanya diam tanpa kata, membuat kedua lansia itu ingin melakukan sesuatu. James, jawab pertanyaan kami. Apa yang kau lakukan pada gadis itu? Sementara Princess menginap di rumah mantan besanku, kau mengambil kesempatan dalam kesempitan. Astaga. Semprot Papi Dargono semakin kesal. Ayo jawab, James. Kenapa kau diam saja? Apa yang kalian lakukan dari malam hingga siang hari ini? Tidak mungkin jika kalian hanya berputar-putar keliling kota mengenakan mobil. Itu sangat tidak masuk akal. Mami Purwati kembali mengomeli putra tunggalnya itu. James mengusap wajahnya dan membuang napasnya berat. Ia sangat bingung harus berkata apa. Ia sudah berusaha berbohong pada kedua orang tuanya, tapi tetap saja kedua lansia itu tidak mudah mempercayai ucapan putra tunggalnya itu. Jika kau tidak mau menjawab, maka kami akan menemui gadis itu dan akan kami tanyakan apa yang kau lakukan padanya semalam. Ancam Mami Purwati penuh penekanan. Glek. James tampak menelan ludahnya kasar dan masih diam di tempat. Sementara, sang Mami dan sang Papi tampak sudah beranjak dari duduk mereka. Ayo, Mam. Lebih baik kita tanyakan langsung pada gadis itu. Papi sungguh tidak sudi memiliki anak yang berani menodai dan merusak harga diri seorang wanita, ucap Papi Dargono seraya menatap tajam pada putra tunggalnya itu. Tunggu. Dengan cepat James beranjak dari duduknya lalu mencoba menghentikan kedua orang tuanya agar tidak melakukan apa yang hendak mereka lakukan.
Mau apa? Kau seperti orang bisu dan seperti tersangka pemerkosaan. Mami ingin mendengar langsung dari gadis itu. Ucap Mami Purwati mendesak putra tunggalnya. James melipat bibirnya ke dalam. Jari jemarinya ia mainkan, tatapannya kosong ke depan. Sementara dalam hatinya tak berhenti bicara. Cek, menyebalkan. Kenapa dua lansia ini benar-benar kepo? Padahal, aku bukan anak kecil lagi. Dan sekarang, sepertinya aku harus mengatakan apa yang terjadi padaku dengan Annabel. Ya, aku rasa ini adalah waktu yang sangat tepat, cerocos James dalam hati. James membuang napasnya perlahan dan siap mengatakan yang sebenarnya. Memang tidak ada gunanya lagi ia tutup-tutupi pernikahannya dengan Sofia. Sebaiknya Mami dan Papi duduk dulu di sini. James akan bicara serius dan pasti akan membuat Mami dan Papi terkejut-kejut. James bicara sembari menuntun Mami dan Papinya untuk duduk kembali di sofa. Kedua lansia itu pun menuruti perintah putra tunggal mereka. Tetap saja, tatapan keduanya penuh intimidasi pada putra James. Apa yang akan kau katakan, James? Mami curiga dan sangat takut jika kau benar-benar menodai gadis itu. Astaga, cicit Mami Purwati yang tetap menyangka sang putra menodai Sofia. James memutar bola matanya dan membuang napasnya kasar. Cek, dengarkan dululah, Mam. Ucapnya meminta pengertian. It's okay. Jawab Mami Purwati sembari mulai memasang wajah serius. Begitupun dengan Papi Dargono, ia tampak menatap serius dan penuh intimidasi pada putra tunggalnya itu. Sementara itu, Sofia tampak keluar dari lift dan berjalan menuju kamar suaminya. Tak ada yang ingin ia lakukan selain menyampaikan keinginan putri sambungnya. Ya, tentu saja ia tidak tahu jika kedua orang tua James, lebih tepatnya kedua mertuanya berada di kamar suaminya. Ada-ada saja Princess, masak dia ingin pergi ke kebun binatang hari ini juga. Pakai maksa segala lagi, ucap Sofia pada dirinya sendiri. Tanpa pikir panjang, Sofia pun memencet tombol di samping pintu kamar suaminya. Tentu saja ia sudah mendapat izin dari suaminya untuk bisa masuk ke kamar James kapan saja. Dan hal itu membuat Sofia semakin leluasa dan berani. Steet. Pintu kamar terbuka, wanita cantik itu melangkah masuk tanpa memiliki prasangka apa-apa. Jalannya santai dan seperti biasa manik matanya langsung tertuju pada ranjang king size yang biasa ia tiduri dengan suaminya. White, kok tidak ada di ranjang? Katanya ingin beristirahat, gumam Sofia yang tampak masih melangkahkan kakinya. Ia begitu terheran-heran saat melihat ranjang yang kosong tanpa penghuninya. Langkah kaki Sofia perlahan-lahan dapat terdengar oleh James, Mami Purwati dan Papi Dargono. Hal itu membuat James sangat terkejut dan tentu saja ia tahu jika itu adalah langkah kaki istrinya. Siapa yang masuk, James? Tanya Mami Purwati sembari menolehkan wajahnya pada arah ranjang. James terdiam dan membulatkan kedua bola matanya penuh. Dengan cepat ia bangkit dari duduknya dan menatap sosok wanita yang berdiri di samping tempat tidur. Ya, Sofia belum menyadari sang suami sedang duduk di sofa bersama kedua orang tuanya. Jarak antara tempat tidur dan sofa memang sedikit terpisah jauh. Dan hal itu membuat Sofia tidak menyadari keberadaan tiga orang di sana. Sofia mematung menatap tempat tidur yang kosong. Tak ada suara di sana, hanya ada sebuah tatapan serius ke arahnya. Tak ingin seperti orang bodoh, wanita cantik itu pun memutar tubuhnya. Membalikkan badannya menghadap ruang yang terisi oleh 4 orang. Hah! Betapa terkejutnya Sofia saat manik matanya menatap 3 sosok manusia di sana. Ya, James, Mami Purwati dan Papi Dargono sedang menatapnya serius. Namun,
Ini bukan soal pria tampan yang sudah menjadi suaminya yang membuat dirinya terkejut. Melainkan sosok kedua lansia yang sudah pernah ia temui sebelumnya. Seketika senyuman hangat tersirat di wajah Mami Purwati, ia memberikan senyuman yang tulus pada wanita yang sudah menjadi menantunya itu. Namun, sepertinya Mami Purwati dan Papi Dargono belum tahu akan hal ini. Halo, Sofia. Bagaimana kabarmu? Kami datang melalui panggilan suara hati putra kami James, sapa Mami Purwati dibumbui kelakarnya. Keluarga ini memang memiliki dosis humor yang sangat tinggi. Astaga, dasar Mami. Untung saja bukan suara hati suami, macam drama serial ikan terbang, celoteh James dalam hati. Setelah disapa dan telah mendengar sapaan wanita tua di hadapan matanya, Sofia tampak masih mematung tiada mengerti. Manik matanya membulat penuh, mulutnya menganga karena keterkejutan yang teramat dalam. Tidak mungkin. Apakah ini nyata? Atau hanya halusinasi semata? Mereka benar-benar manusia? Atau hanya mainan semata? Astaga, kepalaku sampai terasa pusing karena memikirkan ini. Tapi, jika mereka benar-benar nyata ada di sini, bagaimana caranya kedua manusia ini bisa sampai di sini secara tiba-tiba? Oh, apakah terbang dengan permadani milik Aladin? Atau, terbang menggunakan sapu lidi Harry Potter? Celoteh Sofia di dalam hati. Mami Purwati melirikkan matanya pada sang suami. Mereka berdua tampak saling beradu pandang dan kemudian saling berbisik-bisik. Dia terdiam seperti patung di candi Prambanan, sayang. Sepertinya dia benar-benar terkejut melihat kehadiran kita. Papi Dargono berbisik pada istrinya. Mami Purwati mengangguk. Ya, benar sekali. Mungkin dia heran dan menyangka jika kita memiliki ilmu menghilang. Hai, balasnya yang juga berbisik. Hai, terlalu hebat. Tapi, kenapa dia bisa masuk semudah itu ke dalam kamar majikannya? Apakah James sudah mengubah peraturan di rumah ini? Timpal Papi Dargono. Entah, aku juga sedari tadi sangat penasaran akan hal itu, Pap. Kenapa dia seperti sudah tidak asing masuk ke kamar ini? Astaga, apakah semua pegawai wanita bersikap seperti itu pada majikannya? Balas Mami Purwati. Sesekali manik matanya melirik pada Sofia yang masih mematung di tempatnya. Sepertinya ini bukan sekali dua kali, Mam. Mungkin James sangat senang mengundang pengasuh Princess ini. Tapi, setelah Papi perhatikan, wajah dan visionnya sangat berubah. Dia lebih terlihat sangat cantik dan elegan. Apakah James mengorbankan hartanya untuk merubah wanita ini? Astaga, ucap Papi Dargono yang menyadari kecantikan Sofia. Ya, tentu saja saat mereka bertemu untuk pertama kalinya, Sofia masih berfashion kampungan dan wajahnya masih ia buat sejelek mungkin. Maka tak heran jika Papi Dargono mampu membedakan. What? Papi berani memuji seorang wanita di hadapan Mami. Kurang ajar, iya. Semprot Mami Purwati seraya menatap tajam pada suaminya. Hehehe, hanya sedikit, sayang. Papi Dargono menjawab enteng dan santai. Sementara kedua lansia itu masih berargumentasi dengan pikiran mereka. James yang menyadari keterkejutan Sofia tampak merasa perlu melakukan sesuatu. Ya, setidaknya ia memanggil istrinya dan tidak membiarkan wanita cantik itu mematung seperti orang dongo. Astaga, Annabel pasti terkejut dan terheran-heran melihat kehadiran Papi dan Mami di sini. Tapi, Papi dan Mami juga pasti terheran-heran karena Annabel tiba-tiba masuk dengan mudah dan tanpa perintahku. James bicara di dalam hati. Jangan ditanya bagaimana syoknya Sofia saat ini. Yang jelas, ia benar-benar tidak percaya dengan apa yang ada di hadapannya. Maka hal itu membuatnya sesekali memejamkan matanya, mengerjapkan matanya dan mengucek matanya.
Menamparkan wajahnya sendiri, mencubit tangannya, memastikan jika ia benar-benar tidak sedang bermimpi. "Tunggu sebentar ya, Mam, Pap," ucap James yang kemudian melangkahkan kakinya menghampiri istri cantiknya. Ia tidak berniat membiarkan sang istri terdiam dalam keterkejutannya. Sudah saatnya James mengatakan yang sebenarnya pada sang mami dan sang papi. Ya, dalam situasi kebetulan seperti ini, sangat tepat bagi James mengungkap pernikahannya dengan istri cantiknya itu. "Darling, kenapa kau diam dan tidak menyahuti sapaan dari mami? Apakah kau sangat terkejut melihat mami dan papi di sini?" ucap James saat ia berada di hadapan istrinya. "Apa? Jadi, mereka berdua benar-benar..." Sofia memegangi kepalanya yang terasa sakit. Ya, ia sangat pusing memikirkan bagaimana caranya dua lansia itu bisa berada di sana secara tiba-tiba. Pasalnya, ia tidak tahu jika ternyata kedua lansia itu datang tadi malam saat dirinya pergi bersama suaminya. "Ya, darling. Mereka benar-benar mami dan pap," James menghentikan ucapannya secara tiba-tiba saat Sofia. "Au, kepala saya sangat pusing sekali, Tuan. Biarkan saya pingsan sejenak, ini benar-benar tidak masuk akal." Sofia berkata sembari sempoyongan. Tubuhnya oleng dan dengan cepat James menangkapnya. Sepertinya wanita itu benar-benar akan jatuh pingsan karena keterkejutannya. Dan hal itu membuat James panik. Juga kedua lansia yang menyadari apa yang terjadi pada Sofia. "Astaga, darling. Apa yang kau pikirkan? Hei, bangunlah. Jangan pingsan. Kau hanya melihat dua manusia yang sudah tua, bukan melihat hantu yang menyeramkan." James mencoba menyadarkan Sofia sembari menepuk-nepuk wajah cantik istrinya itu. Namun sayang, Sofia sudah tergolek lemah tak sadarkan diri. "Ya Tuhan, apa yang terjadi? Kenapa gadis ini bisa pingsan, James? Dan kau, sejak kapan kau diperbolehkan mengatai kami manusia tua? Hah? Dasar anak nakal." Sosor Mami Purwati yang kini sudah berada di hadapan James dan Sofia yang sedang pingsan. Weleh-weleh, rupanya wanita ini sangat lemah. Mungkin karena dia terlalu banyak dimarahi oleh majikannya ini, timpal Papi Dargono yang juga menghampiri James dengan Sofia. James memutar bola matanya dan membuang napasnya kasar. "Astaga, bukan saatnya bermungkin-mungkin, Pap. Ayo bantu putramu yang tampan ini untuk merebahkan wanita ini ke atas tempat tidur. Papi masih strong, kan?" Cicitnya penuh penekanan. "Cek, jangan remehkan Papi, James. Begini-begini juga, Papi masih sering membuat mamimu kewalahan," jawab Papi Dargono sembari melingkis kaos panjangnya. "Cih, omong kosong. Maksudnya, kewalahan melayaninya sehari-hari," seloroh Mami Purwati. James hanya tersenyum tipis dan mulai berusaha merebahkan tubuh istrinya pada ranjang. "Hap!" James melepaskan tangannya secara perlahan, tubuh Sofia kini sudah berbaring di atas tempat tidur king size miliknya. "Cepat ambil minyak tanah, James." Perintah Mami Purwati yang berhasil membuat James kaget. "What? Minyak tanah?" James tampak membulatkan kedua bola matanya penuh. "Minyak tanah untuk apa? Kau ingin membakar hidup-hidup gadis cantik ini?" seloroh Papi Dargono. "Apa? Gadis cantik? Berani sekali Papi memuji kecantikan istriku," cicit James di dalam hati. Lagi-lagi memuji kecantikan gadis ini. Cek, menyebalkan. "Tapi, gadis ini memang berwajah cantik sih," sungut Mami Purwati dalam hati. "Hei, kalian berdua kenapa diam dan menatapku seperti itu? Bukannya cepat lakukan sesuatu agar gadis cantik ini segera sadar," tegur Papi Dargono dengan entengnya. "Jangan memuji kecantikannya, Pap.
Semprot James yang tampak menekan setiap ucapannya. Jangan memuji kecantikan wanita lain di hadapan Mami, Pap. Mami Purwati juga ikutan memarahi. Hah? Kenapa kalian sangat kompak begini? Ucap Papi Dargono yang tampak menatap absurd pada istri dan putranya. Cek, astaga. Aku keceplosan. Untung saja tidak melebihi batas kewajaran. Ah, sebaiknya aku bergegas mencari minyak kayu putih dan meminta Denny untuk membawa air hangat ke sini, ucap James dalam hati. Dengan cepat pria tampan itu melangkahkan kakinya ke meja rias. Di sanalah minyak kayu putih berada. Dan, setelah itu ia menghubungi Denny agar membawakan segelas air hangat ke dalam kamarnya. Ini, cepat sadarkan wanita ini, Mam. James meminta penuh permohonan dan pengharapan. Minyak kayu putih ia berikan pada maminya. Mami Purwati menerima minyak kayu putih itu. Mami tidak bisa memastikan, karena Mami bukan Tuhan, ucapnya. Setidaknya berusahalah demi putramu ini, Mam. James kembali meminta. Tangannya memijat kecil tangan istrinya. Kenapa bisa begitu? Apakah kau tidak bisa hidup jika gadis cantik ini tiada? Celetuk Papi Dargono. Meresahkan. Sepertinya putra kita memiliki rahasia yang diketahui oleh gadis ini, Pap. Mami Purwati menimpali. Rahasia apa kira-kira? Papi sangat ingin tahu. Apakah rahasia ini berhubungan dengan pakaian aduhai wanita di dalam lemari itu? Celetuk Papi Dargono. Bisa jadi begitu, Pap. Tampaknya, putra kita merahasiakan sesuatu. Deretan pakaian wanita, sepatu wanita, tas dan pernak-pernik wanita, itu semua sangat mengandung misteri. Mami Purwati bicara sembari mulai melakukan pertolongan pertama pada orang yang sedang pingsan. James tampak tersentak kaget mendengar setiap kata yang terucap dari mulut Mami dan papinya. Tentu saja ia sangat terkejut karena ternyata kedua orang tuanya sudah melihat isi di dalam lemari milik istrinya. Astaga, dua lansia ini benar-benar jeli dan teliti. Rupanya mereka sudah melihat pakaian milik istriku, ucap James dalam hati. Ting tong. Terdengar bel berbunyi. Sepertinya Denny yang hendak mengantarkan segelas air hangat untuk Sofia. Dengan cepat James menekan tombol di remote, seketika pintu pun terbuka. Sosok Denny melangkah masuk dengan segelas air hangat di tangannya. Ini air hangatnya, Tuan. Denny berkata sembari meletakkan segelas air hangat itu di atas nakas. Oke, Tang Yu, jawab James berterima kasih. Selepas itu, Denny kembali keluar dan James mulai berusaha keras menyadarkan istri cantiknya itu. Beri dia minum air hangat ini, Mam, ucap James seraya meraih segelas air hangat di atas nakas. Kau mau memberi minum pada orang yang sedang pingsan. Aksimu akan ditertawakan oleh ikan arwana peliharaanmu itu. Cicit Mami Purwati tanpa menerima segelas air hangat yang James berikan padanya. Bersambung.